Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa sighah wal afiyah warhamna bi baldatin Indonesia baldatan aminatan mudbarakatan bi anwa'i syu'uba wa qabailah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadratul mukarramun para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, wabil khusus Romo Kiai Muhyiddin Ishaq yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Gubernur, PJ Gubernur atau yang mewakili, kemudian penulis buku Pak Kiai Nur Alam Bakhtiar, para pembahas Kang EF Saifullah Fatah, kemudian juga Kang Tresno Muslim, semuanya yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini mulai yang sudah kawin sampai belum sunat, biasanya begitu kalau ada terusannya. Ya, supaya komplit, alhamdulillah pagi hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa. 99 keistimewaan Gus Dur. Jadi kalau istimewa itu kalau di martabak pakai telur gitu. Karena ini Gus Dur, kita akan membaca, mengkaji. Tadi Pak Nur Alam sempat cerita ke saya bahwa yang ditulis ini bukan karangan. Yang ditulis ini adalah hasil cerapan ketika beliau berdialog, berta'aruf dengan Gus Dur, berinteraksi, bermuamalah, ketemu. Memang Gus Dur itu ibarat oaso. Oaso itu ya ada airnya, ada ikannya, sampahnya juga ada. Yang mau ambil ikan akan dapat ikan dari situ. Yang mau mengambil air dapat air dari situ. Yang mau ngambil sampah juga dapat sampah dari situ. Terserah ente mau ngambil apa. Jadi kebetulan Pak Kiai Nur Alam ini sangunya banyak, alatnya banyak, jadi nimba airnya juga banyak, dapatnya banyak beliau. Agak curang dia. Kalau saya dulu dekat dengan Gus Dur, ya dekat dengan Gus Dur, dekat sumber mata air. Tapi saya itu nggak punya alat. Jadi alat saya keranjang. Jadi kalau nyiduk air pakai keranjang ya dapatnya sedikit saya itu, karena saking gobloknya saya itu. Gitu. Nah beliau ini pinter, jadi bawahnya ember, jadi nyiduknya banyak, dapatnya banyak beliau gitu. Maka alhamdulillah pagi hari ini bisa kita berbagi dengan beliau, sharing dengan beliau untuk membahas tentang keistimewaan Gus Dur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk menggali kebaikan, menggali kemaslahatan dari Gus Dur melalui buku yang ditulis oleh Pak Kiai Nur Alam, yang pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh para alim, para ulama, para cendekia dan intelektual bersama kita semua. Ya, kita mulai kali ini pembahasannya. Ya pokoknya silakan sangu masing-masing, silakan bawa ember, silakan bawa gayung ya. Jangan bawa keranjang kayak saya, dapatnya dikit. Paling tidak hanya bocor ya, cuma basah saja sama tetesan-tetesan itu yang saya dapat dari Gus Dur. Karena saya nggak punya timba, nggak punya ember gitu. Nah, mudah-mudahan dari tetesan-tetesan ini kita nanti bisa menumbuhkan benih-benih kehidupan kemaslahatan yang baru gitu. Kita mulai saja kali ini yang dari paling dekat ya, dari Pak Kiai Muhyiddin ya. Iya, gitu. Nah, gitu. Monggo Pak Kiai. Yang paling banyak bekalnya ini soalnya. Monggo Pak Kiai, silakan. Enggak, duduk sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sastro yang saya hormati, Kiai Nur Alam Bakhtiar yang banyak menggali pengalaman bergaul dengan Gus Dur, Kang EF yang kayak anak SMA kali ini. Biasanya kalau bareng saya beliau pakai sarung, kali ini enggak, kelihatan liberal. Mas Trisno, Pak Kiai Didi, Pak Kiai Sugi, Kiai Agus dan teman-teman yang lain. Gus Dur dari kecil itu udah kelihatan cerdas dan sedikit jenaka.
beliau, saya dapat cerita ini dari Gus Isom. Jadi ketika beliau kurang lebih berumur 10 tahun, waktu itu Ramadan, biasa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu buka di masjid dengan beberapa masyayikh, beberapa kiai. Hari waktu itu hujan, loudspeaker memang nggak ada, yang ada kentongan sama beduk. Ketika itu biasa tradisi orang NU itu nunggu masuk waktu maghrib itu pakai tahlilan, yasinan. Selesai, terus sambil nunggu masuk waktu maghrib, jagongan itu apa? Ngobrol, kiai. Tiba-tiba suara beduk di serambi Masjid Tebuireng. Duk, alhamdulillah, kata kiai. Terus buka puasa bareng-bareng. Nah, habis buka puasa, kiai NU itu biasa habis gitu terus ngerokok. Saya makanya tadi baru datang, Kang Sastro, Kiai Nur Alam, saya ke samping dulu sebentar, ngerokok dulu saya sebentar. Kalau Kang Em paham lah. Lah, ketika lagi ngobrol-ngobrol setelah buka puasa, di beberapa masjid sekitar Tebuireng itu baru ada kentong dan beduk. Loh, ini tadi siapa yang pukul beduk ini? Di serambi Masjid Tebuireng. Hadratus Syekh memang wali barangkali ya, berpikir wali Rahman gitu. Lantas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masuk ke ruangannya, kamarnya Gus Dur. Gus Dur baru buka puasa. Nanti kau Hadratus Syekh, Dur, sampai nambah beduk nggak tadi? Nggih, Mbah. Tanggung jawab sampean itu. Kiai-kiai itu buka puasa tadi itu karena tabuhan beduk sampean. Ya Gus Dur, itu masih kecil. Kira-kira umur 10 tahun. Ya Gus Dur dengan gayanya beliau tanpa dosa kalau ngomong itu kan. Mbah nyun sewu mbah, mohon maaf, tanda masuk waktu maghrib itu apa dalam kitab itu apa? Ghurubus syams, diantaranya kan begitu kan? Tanda ada, tanda masuk maghrib itu beduk tuh nggak ada. Mbah Hasyim bilang, oh ya juga ini. Udah Mbah Hasyim terus langsung ke majelis para masyayikh. Sinten Mbah sing nabuh beduk? Rahman. Wah, tanggung jawab itu kita ini buka puasa bulan maghrib semua. Kata para kiai, ndak kita yang goblok ini katanya. Kenapa? Ndak ada dalam kitab-kitab itu tanda masuk maghrib waktu pukul beduk. Yang ada ghurubus syams. Lah kita gimana kiai? Kodok saja kodok. Kodok saja. Itu artinya Gus Dur sejak kecil sudah jenaka dengan kemampuan intelektualnya yang luar biasa di atas rata-rata. Ini saya kira nggak dimiliki. Memang cucu dari Hadratus Syekh cuma 2 yang hebat. Pertama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kedua Gus Isom. Cuman Gus Isom ini agak pendek umurnya. Kalau Gus Isom ini udah kayak adik saya lah. Jadi kalau ke Jakarta itu nginepnya di rumah saya, bukan di rumah Gus Dur. Pernah 2 bulan nginep di rumah saya. Almarhum Pak Ud, Kiai Haji Yusuf Hasyim telepon saya. Gus Anwar Lirboyo, Kiai Anwar Mansur juga telepon. Agak muring-muring, agak marah-marah, Kang Sastro. Sampeyan ini jangan dikegepin ini Gus Isom. Dia punya tanggung jawab Lirboyo sama Tebuireng. Gus pulang Gus. Nggak mau dia. Dengan gayanya mirip-mirip Gus Dur lah.
Kang Sasro paham lah, dengan baju tangan pendek yang lusuh, picinya kayak Gus Baha, agak kuning-kuning gini kan, iya kan? Mungkin kalau ada beliau sekarang, saya kira agak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa di cross check ketika beliau presiden. Beliau presiden kunjungan ke luar negeri, satu diantaranya ke Amerika. Dijadwalkan 15 menit sama Clinton. Wah, kata Gus Dur, ini pelecehan. Padahal sebelum Gus Dur presiden itu kan seringkali diundang oleh kepala-kepala negara, diberikan waktu ya sekira setengah jam sampai 1 jam. Kok begitu kepala negara malah 15 menit, ini pelecehan. Sudah ketemu dengan Clinton, 10 menit pertama ya formal. Masuki menit ke 11 sampai 15, ini tinggal last minute, Gus Dur dongeng. Apa dongengnya Gus Dur? Mas Clinton, sampean tahu nggak kenapa ya Israel sama Mesir itu nggak pernah rukun? Oh, nggak tahu. Nggak, Gus, nggak ngerti saya. Kata Gus Dur, mau sampean saya kasih tahu? Mau. Karena orang Israel itu nyolong, nyebutinnya susah nih Kang Heb, nyolong BH-nya orang Mesir. Jadi BH-nya orang Mesir dipotong 2, ditaruh di sini sama si apa itu, sama si Yahudi ya rahib-rahibnya Yahudi. Ah, udah gitu Clinton ngakak ketawa. Saya kira bisa di cross check sama Mas Wahyu ketika itu protokol ya. Yang tadinya 15 menit akhirnya hampir 2 jam. Mas Wahyu sebagai kepala protokol itu sampai 2 kali negurin Gus Dur, Gus, kita ditunggu di negara berikutnya. Ya kurang lebih 1 jam lebih lah, nggak tahu berapa lebihnya, nggak ngerti saya. Itu artinya Gus Dur punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Yang tadinya orang tidak menghargai sampai menghargai. Sampai konon kabarnya, ceritanya Mas Nur Mahmudi ini, di pesawat itu Gus Dur berkelakar. Menurut sampeyan ini Pak Menteri, para menteri ini, yang tukang nipu di dunia ini siapa? Oh, serempak semua bilang Yahudi. Oh, Yahudi itu brengsek. Enggak, orang Jawa. Baru tadi saya ngebohongin nipu biangnya Yahudi, Clinton. Tadinya kita dapat 15 menit, akhirnya sampai kurang lebih 1 jam lebih lah. Nah, jok-jok yang diberi Gus Dur sampai dengan hari ini belum ada. Ya, di NU banyak jok-jok seperti para kiai, kalau ketemu kiainya itu kan selalu candaannya luar biasa. Cuma kalau Gus Dur kan memang rada nyeleneh. Dia berani melawan arus, kendatipun dia akan dicemooh, Saya pernah ngobrol dengan beberapa kiai. Sebenarnya Gus Dur sih ibadahnya sama dengan kita lah, ya Kang Sastro ya. Nggak bagus-bagus amat gitu. Cuma karena sering dihujat orang, sering dimaki orang, makomnya jadi naik. Kalau boleh saya umpamakan, umpamanya pahalanya Gus Dur itu 15, dosanya 17. Dosanya 17. Cuma dimaki-maki orang puluhan juta orang. Gus Dur kaki tangan Yahudi, Gus Dur lah macam-macam lah. Sehingga dosa yang 17 itu tinggal 7, pahalanya itu 15. Lah ini yang meningkatkan apa itu posisi Gus Dur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah ziarah jam 3 pagi Kiai Nur Alam, itu masih ngantri di Tebireng. Ya untungnya saya dekat dengan Zuriyah sehingga saya bisa masuk
punya password sehingga punya apa langsung di makbaronya Gus Dur dan Hadratus Syekh. Kalau enggak ya saya mesti ngantri karena begitu banyak, masih ada belasan bus dengan tempat yang cukup kecil. Itu jam 3 pagi menjelang subuh ya Didi. Jadi saya kira kelebihan Gus Dur sangat banyak. Saya cuma menyampaikan 2 itu. Barangkali nanti Kang Eep yang sering satu majelis, ya kan di NU, jadi majelis ngomongnya, jangan forum, satu majelis. Barangkali Kang Eep punya cerita yang lain selain Kiai Nur Alam yang memang sering bolak-balik ke Gus Dur. Oleh karena itu rasanya suul adab kalau saya tidak mengirimkan Fatihah untuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai Muhyiddin bercerita tentang sesuatu hal yang menurut saya ini bisa punya banyak makna kalau bisa kita gali lebih dalam. Karena apa yang disampaikan beliau melengkapi dari 99 yang ada di buku ini, bagaimana Gus Dur mampu memanage sebuah situasi dari yang mensiasati keadaan gitu ya, dengan cara-cara yang fun dan enjoy. Ketika orang sedang sibuk mencari cara gitu ya, karena terjebak pada sikap-sikap formalisme, simbolisme, tapi bagi Gus Dur itu santai saja. Oke, untuk menyingkat waktu, karena ini ujung sini langsung ujung sana saja, Kang Trisno supaya enak. Monggo silakan Kang Trisno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kiai Muhyiddin Ishaq, Kiai Nur Alam, Kang Eep, Kang Sastro. Kehormatan buat saya hari ini, saya bukan siapa-siapa, saya Ketua Ikatan Alumni IAIN DKI Jakarta dan pernah pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa bersama Kiai Nur Alam. Saya memang berkarir jadi dai, Kiai. Jadi saya jadi dai, juniornya Kiai Nur Alam. Kiai Nur Alam nomor 3, saya nomor 21. Jadi saya nanti nungguin limpahan jadwal Kiai Nur Alam. Jadi kalau Kiai Nur Alam nggak bisa, baru saya maju ke depan. Tapi karena saya backgroundnya marketing, jadi ketika saya jadi pengganti, sejak itu dia akan undang saya terus. Jadi nggak undang lagi Kiai Nur Alam gitu. Pada akhirnya saya jadi ketua bendahara Masjid Agung Sunda Kelapa bersama Kiai. Disitulah di Sunda Kelapa, itulah sebetulnya pemikiran-pemikiran Gus Dur banyak dibumikan oleh Kiai Nur Alam. Misalnya ya di Sunda Kelapa itu untuk jadi ustadz itu ditatar di situ. Jadi dia harus menyampaikan sesuatu yang mendamaikan. Orang kalau dengerin ceramah di Sunda Kelapa, pulang dari Masjid Agung Sunda Kelapa, dia berkeluarga harus semakin harmonis gitu. Dia bermasyarakat harus semakin terintegrasi. Jangan ada pecah belah. Itulah mazhab yang dianut di Masjid Sunda Kelapa. Makanya Masjid Sunda Kelapa itu masjid tengah. Jadi dari kanan, tengah, kiri ada di situ, tapi semuanya membawa kedamaian. Dan persentuhan saya dengan Gus Dur, saya ini aktivis ya. Jadi sejak tahun 94 saya mengikuti betul bagaimana Muktamar Cipasung, bagaimana Gus Dur akan dijegal di Ketua NU di Cipasung pada tahun 90. Dan di situ diceritakan oleh Greg Barton ya di dalam bukunya itu bahwa pada saat itu sebetulnya Gus Dur agak deg-degan karena ketika Mbak Yeni agak dekat Mas, mic-nya agak dekat. Oke. Ketika Mbak Yeni bersandar di dada Gus Dur, ya itu Mbak Yeni menangkap detak jantung yang agak cepat. Artinya di luar memang Gus Dur agak nyantai gitu,
tapi kemudian sesungguhnya pada saat itu Gus Dur deg-degan juga terhadap hasil Muktamar Cipasung. Dan kemarin kemarin Prof Suparta ketemu saya dan cerita soal Gus Dur. Ini penting saya sampaikan. Jadi Prof Suparta pernah telepon Gus Dur ya untuk mengkonfirmasi jadwal di Jakarta. Gus dia lupa tanggalnya, bahwa tanggal 27 gitu ya nanti acara di Jakarta Gus. Wah, itu nggak bisa saya karena saya dari Kerapiak. Ini Pak Munjur Suparta cerita. Kalau begitu saya ke rumah Gus Dur sekarang untuk betul-betul memastikan jadwal. Berangkatlah Pak Suparta ke Ciganjur. Sampai di Ciganjur, kan waktu itu belum ada handphone. Sampai di Ciganjur ternyata Gus Durnya nggak ada di rumah. Gus Dur masih ada di bandara, gitu ya. Dan akan menuju pulang ke Ciganjur. Jadi sejak itu Prof Suparta bilang, itulah saya mengakui kewalian Gus Dur, bahwa saya bicara dengan siapa sebetulnya pada saat itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga cerita menarik. Kita tahu kasus kemarin, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak terhadap David gitu ya. Ternyata David itu mu'alaf itu setelah membaca buku Gus Dur. Dan setelah itu dia pergi ke makam Gus Dur beberapa hari. Setelah itu dia pulang dan kemudian dia Muslim. Itu yang diceritakan oleh Tribun News yang saya lihat. Dan saya lihat Kiai Muhyiddin Ishak juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk David. Sebagai praktisi pendidikan Kang Ep, saya hanya melihat buku Kiai yang ditulis oleh Kiai Nur Alam ini dalam perspektif pendidikan. Ya. Pertama begini, ya. Saya melihat misalnya kita baca dari 99 keistimewaan Gus Dur. Saya kebetulan hari-hari ngelola lembaga pendidikan. Saya adalah ketua harian sekolah Bakti Mulia 400 di Pondok Indah gitu ya. Jadi setiap hari saya berkutat dengan masalah pendidikan baik di guru maupun di anak-anak. Makanya ketika melihat buku Gus Dur, saya melihat ada dua hal. Pertama, apa sih pelajaran berarti dari buku yang ditulis oleh Kiai Nur Alam ini? Yang pertama, menurut saya pelajaran berarti Gus Dur itu selalu bangun pagi, ya, bahwa sebelum subuh beliau sudah bangun, dan itu ternyata punya efek bagi kesehatan Gus Dur. Oleh sebab itu maka itu juga mungkin yang selalu saya lakukan, bahwa jam 4 pagi, setengah 3 kita sudah bangun, sampai kemudian jam-jam 9, jam 10 baru kita tidur lagi gitu ya Kiai. Tradisi kita di NU kan begitu. Saya ini NU kultural Kang Ep, saya bukan NU struktural. Makanya pada saat apel akbar yang dilakukan oleh Gus Dur, kita ingat ya di zaman Orde Baru, saya hadir itu. Jadi kalau ada 212 tuh Kang Ep, Gus Dur itu sudah mengadakan di Senayan, tapi karena nggak disetujui waktu itu, diadakanlah di parkir timur. Mungkin Kiai Muhyiddin Ishak ingat ya. Dan saya hadir waktu itu dengan kakak saya, karena sama-sama aktivis, datang di apel akbar itu. Waktu itu Mendagri, seingat saya Pak Rudini hadir di acara itu, gitu ya. Jadi itu menurut saya pelajaran berarti yang kita petik. Yang kedua, kritik ya, dengan humor, dengan santai. Jadi Gus Dur itu kritikannya itu tajam sebetulnya, tapi disampaikan dengan cara-cara humor. Misalnya bagaimana dia mengkritik polisi misalnya ya, itu yang selalu muncul. Dia bilang bahwa polisi itu ada 3. Pertama ada hugeng, yang kedua polisi tidur, yang ketiga patung polisi, kan gitu. Tidak seperti sekarang, kita kalau kritik polisi itu tajam betul, kita bilang itu polisi kayak Sambo gitu ya. Jadi jangan begitu. Jadi kita ambillah bagaimana cara Gus Dur mengkritik sesuatu, tapi itu masuk. Polisi kemudian kan jangan lupa, reformasi polisi itu dilakukan pada zaman Gus Dur. Ya Kang Ep ya. Mungkin nanti Kang Ep yang akan lebih banyak menyorot dari sisi politik. Yang ketiga menurut saya, pelajaran berarti Gus Dur itu mendengarkan dari siapa saja. Dia nggak melihat siapa yang mengatakan, tapi dia lihat apa yang dikatakan. Jadi kita jangan melihat orang yang mengatakannya karena performanya bagus, jenggotnya panjang dan lain-lain, tapi yang dilihat adalah kualitas dan kebenaran daripada isinya. Yang kedua menurut saya begini, apa pengalaman yang bermakna yang perlu kita petik dari buku ini? Yang pertama, Gus Dur itu pemimpin yang melayani. Kita tahu bahwa ketika Gus Dur jadi presiden, siapapun bisa masuk istana. Orang pakai sendal jepit bisa masuk istana.
gitu ya, tidak terlalu formal. Siapapun misalnya kita baca buku biografi yang ditulis oleh Greg Barton misalnya, Greg Barton itu masih pasca sarjana waktu itu menulis buku Gus Dur, dan kemudian dia mewawancarai dan kemudian diterima oleh Gus Dur pada saat itu. Jadi artinya siapapun bisa ketemu Gus Dur. Yang kedua, sukses membina rumah tangga. Kita tahulah anak-anaknya Gus Dur sekarang berkiprah di mana-mana gitu ya. Dan itu menurut saya memang kunci sukses. Kita tahu apa yang terjadi hari ini. Ini pelajaran berarti menurut saya ya. Kasus Sambo, kasus pejabat pajak itu adalah persoalan bagaimana membina rumah tangga. Kita boleh hebat, tapi ketika rumah tangga kita tidak bagus, maka kemudian itu akan menjadi celah merusak karakter yang sudah kita bangun panjang. Yang ketiga, saudara sekalian, berani dan tegas. Jadi kita ingat pada zaman Gus Dur berani menaikkan gaji PNS berkali-kali lipat. Jadi misalnya kita waktu itu mungkin Gus Dur belum menghitung berapa sebetulnya APBN gitu dia, berapa yang dibutuhkan. Bagi Gus Dur bahwa kita pasti mampu bayar. Nyatanya sampai hari ini, dan kita tahu bahwa gaji PNS semakin sekarang setelah dipelopori oleh Gus Dur, justru gaji PNS semakin tinggi gitu ya. Lihatlah gaji PNS di Kementerian Keuangan, Mas F. Sekarang eselon 3 saja sudah rata-rata sudah di atas 50 juta gitu ya. Di DKI juga rata-rata eselon 3 sudah di atas 40 juta. Artinya itu tidak apa yang dilakukan Gus Dur itu mempelopori bahwa ketika kita berani gitu ya, kita jangan takut untuk melakukan perubahan itu. Ketika Gus Dur kemudian melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru pada saat itu, walaupun kita tahu misalnya kita baca sejarah ya, kalau kita baca sejarah bahwa Gus Dur bertahan untuk jadi ketua NU itu luar biasa pengorbanannya. Saya kira apa yang dialami oleh Bu Sinta Nuria misalnya, kita membaca sejarahnya ada kaitannya dengan itu. Dan kalau kita bicara soal Gus Dur, kita tahu Gus Dur 12 tahun itu sudah yatim piatu, seingat saya gitu, sudah yatim. Sorry, jadi bahwa Kiai Haji Wahid Hasyim itu meninggal pada usia 38 apa 39 tahun di perjalanan antara Cimahi dan Bandung, dan pada saat itu Gus Dur berada di samping daripada ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Selanjutnya yang perlu kita ambil juga silaturahim. Gus Dur dengan keterbatasannya selalu membangun silaturahim. Makanya saya ketika ditawarin jadi ketua Ikatan Alumni UIN, ya, saya ambil Kang Sasro. Kenapa demikian? Karena itu adalah ajang untuk bersilaturahmi, gitu. Kemarin Prof Munjir Suparta nemuin saya, kita membangun masjid di Fakultas Tarbiyah UIN yang ada di Cinangka. Mari kita bersama-sama. Itu adalah silaturahim. Jadi silaturahim itu harus terus. Bagi Gus Dur, di silaturahim itu ada dua. Ada mendapatkan pelajaran dan ada memberikan pelajaran. Jadi dengan kita bisa silaturahmi, kita akan mendapatkan pelajaran, gitu ya. Dari orang yang kita silaturahimi, dan kita juga memberikan pelajaran, gitu ya. Dan itu terjadi dialektika di situ. Terakhir, saudara, yang ingin saya sampaikan dalam perspektif pendidikan adalah menurut saya mengasah mata hati. Jadi ternyata kita perlu mengasah mata hati yang diajarkan oleh Gus Dur. Kiai Nur Alam pernah cerita sama saya bahwa Gus Dur sudah tahu jadi presiden sebelum tanggal 20 Oktober 1998. Kebetulan waktu lagi pemilihan di Senayan, saya bersama guru-guru SMA Dwiwana Boarding School, Mas Ef, saya waktu itu lagi jadi guru agama di Parung. Waktu itu kita kumpul semua kiai, baca sholawat. Coba bayangkan itu, tahun 98 tanggal 20 Oktober kan live di ini yang usianya udah agak lanjut pasti tahu lah. Itu live dan kita tonton penghitungan suara, dan begitu selesai ya kita semua sujud syukur dan berselawat ya. Karena apa? Karena Gus Dur yang kita idam-idamkan menjadi presiden pada saat itu. Banyak hal yang saya ambil, saya selalu mengambil dari sisi positifnya sebagai guru ya. Karena apa? Karena bagi saya kiai bisa jadi presiden ya kan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid jadi presiden. Jadi kalau Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, kalau Gus Dur kan presiden kan gitu. Jadi artinya ini memang dipelopori oleh Gus Dur. Saya kira itu saja Kang Sasro dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, ada beberapa hal yang bisa di-highlight, tapi saya nggak meng-highlight dulu untuk menyingkat waktu. Tadi dari Kiai
aktivis, intelektual. Nah, karena intelektual itu kayak seniman posisinya. Al-manzilu bainal manzilatain. Bukan di antara surga neraka. Intelektual, seniman itu di antara dua sisi. Setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Jadi itu makanya kalau ada seniman atau intelektual agak ngawur-ngawur ya jangan disalahin, berarti gilanya lagi kumat gitu. Tapi kalau dia bener ya kita ikuti kayak kita ngikuti kiai. Monggo Mas silakan. Terima kasih Mas Aljastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suara saya terdengar sampai belakang enggak ya? Terdengar. Okay. Ya. Baik, Pak Yai Muhyiddin, Pak Yai Nur Alam Bakhtir, Pak Yai Subki, Pak Yai Didi, dan semua kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Ibu Nyai juga, Ibu Ustazah, para aktivis gerakan Islam yang saya lihat banyak hadir di sini, Mas Aljastro tentu, kiai juga sebetulnya, dan Mas Sutrisno. Saya senang tadi dikasih pengantar yang tepat untuk saya, jadi saya boleh ngaco. Karena katanya kalau saya ngaco berarti lagi kumat. Jadi kalau saya ngaco anggap saja kumat. Saya menerima buku Kiai Nur Alam itu beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian saya baca tidak seluruhnya, tapi seluruh judul-judul saya pelajari. Lalu kemudian saya mengirimkan tulisan lama jadi epilog di buku itu. Kali ini Kiai Nur Alam saya tidak ingin membahas buku itu. Jadi bukan tekstual yang saya lakukan kajiannya, tapi kontekstual. Kalau saya kasih judulnya itu adalah Gus Dur, Kiai Nur Alam, dan Warisan Gus Dur. Itulah yang ingin saya bicarakan. Nah, saya ingin dari yang pertama. Saya masuk UI tahun 87 di jurusan politik. Pada saat itu Gus Dur sudah ketua umum PBNU. Lalu kemudian sebagai mahasiswa di FISIP UI, saya sangat senang ada banyak tokoh yang suka datang ke kampus dan salah satunya adalah Gus Dur. Jadi saya adalah satu di antara beberapa mahasiswa yang suka menyelinap masuk ke kantin, mendekat ke Gus Dur yang sedang makan, menunggu waktu atau setelah waktu menguji tesis biasanya. Jadi Gus Dur pada waktu itu adalah salah satu penguji favorit buat mahasiswa yang mau lulus S2 dan ingin dapat penguji berbobot dari luar. Gus Dur salah satunya. Dalam beberapa kegiatan diskusi juga saya beruntung hadir mendengar, menimba ilmu dari orang seperti Gus Dur di antara banyak tokoh yang lain. Tetapi sepanjang sejarah dari sejak itu sampai dengan saat ini, saya bukan orang yang dekat Gus Dur, yang bisa bercerita aspek personal Gus Dur misalnya. Jadi dibandingkan dengan Pak Yai Muhyiddin, Pak Yai Nur Alam, Mas Aljastro, ya saya kenal dari jauh saja. Memang dalam beberapa majelis saya dilarang oleh bos saya di NU Jakarta, Kiai Muhyiddin, untuk menyebutnya sebagai forum. Sekalipun saya nggak pakai sarung, saya nggak mau dianggap bukan orang NU. Jadi saya sebut majelis. Saya memang bertemu dengan Gus Dur di sejumlah majelis. Kalau saya ringkaskan pendapat saya tentang Gus Dur, tadi sebelum kesini saya mencari-cari filenya tapi tidak ketemu. Majalah Matra pada waktu itu di awal reformasi itu punya rubrik wawancara. Saya pernah menjadi orang yang diwawancara. Dan di situ wawancaranya adalah tentang Gus Dur yang sudah jadi presiden. Nah, inilah yang mau saya sampaikan ulang. Ingatan saya tentang apa yang saya sampaikan. Yang pertama, menurut saya Gus Dur adalah penganjur toleransi, perawat pluralisme, dan di atas segalanya tokoh yang paling penting dalam perlindungan terhadap minoritas di Indonesia. Itu tidak bisa dibantah.
Saya sendiri sering mendengar ini dari banyak orang. Tetapi saya mendengar dengan nada yang sangat berbeda ketika saya bertemu dengan banyak sekali orang yang terbuang di luar negeri. Waktu kebetulan saya berkesempatan bersekolah di luar dari tahun 2000 sampai dengan 2004. Setiap tahun saya mendapatkan kesempatan baik untuk keliling-keliling ke beberapa tempat di Eropa. Bukan sebagai turis, tapi karena diundang berdiskusi, karena waktu itu Indonesia sedang menyiapkan pemilu presiden langsung yang pertama. Yang saya temukan di banyak sekali negara di Eropa adalah orang-orang Indonesia yang pernah kehilangan kewarganegaraannya karena paspornya dicabut, karena mereka dianggap kritis terhadap Orde Baru, terlalu kiri dalam pikirannya, dan orang-orang yang saya temui di berbagai negara itu punya ucapan terima kasih yang sama. Mereka sangat berterima kasih kepada Gus Dur karena sebagai presiden, Gus Durlah yang memulihkan kembali kewarganegaraan mereka. Gus Durlah yang mengembalikan paspor mereka. Menurut saya itu luar biasa. Karena sebagian dari mereka dianggap bagian dari keluarga yang dulu dianggap keluarga PKI. Dan Gus Dur menaruh dirinya sebagai bumper di depan untuk mengambil resiko melindungi minoritas, bahkan yang sejenis itu. Jadi pengertian minoritas di sini bukan hanya sekedar minoritas agama, tapi minoritas yang seperti itu. Dan sebagian besar dari mereka memang dicabut haknya secara tidak layak, lewat proses yang tidak layak. Jadi kalau saya mau ingat Gus Dur, itulah yang saya ingat pertama. Yang kedua, yang saya juga tentu ingat adalah kemampuan Gus Dur yang luar biasa dalam merespon segala sesuatu. Sulit sekali mencari bandingannya. Kecerdasan Gus Dur dalam merespon segala sesuatu dengan cepat, dengan bahasa dan kalimat yang sangat sederhana, saya kira sampai dengan sekarang sulit sekali dicari tandingannya. Orang boleh tidak suka, bisa jadi itu jadi kontroversi kemudian, sekalipun banyak orang yang kemudian paham bahwa di kemudian hari mereka baru paham apa yang dimaksudkan oleh Gus Dur. Saya ambil dua contoh saja. Suatu hari Gus Dur pernah mengatakan bahwa Benny Murdani cocok jadi presiden di Indonesia. Apa yang terjadi? Berbulan-bulan orang berbicara tentang tidak layaknya Benny Murdani jadi presiden, sampai kemudian diskusi itu sudah selesai. Di awal Gus Dur yang diserang. Gimana sih non muslim kok didorong-dorong ke depan, ke tengah, ke atas panggung mau dijadikan presiden? Di kemudian hari orang baru paham, nih ada orang mau jadi presiden, tuh kayak gitu layak nggak? Semua orang suruh menilai. Jadi harusnya kita berterima kasih kepada Gus Dur kalau tidak setuju dengan tokoh tersebut jadi presiden, bukan malah mencela Gus Dur. Baru di kemudian hari kita paham. Gus Dur adalah tokoh, ini contoh satu lagi, yang pernah mengajukan Mbak Tutut jadi calon presiden. Ini di ujung Orde Baru. Apa yang terjadi kemudian? Mbak Tutut dikeroyok ramai-ramai tentang ketidaklayakannya memimpin Indonesia. Di awal Gus Dur yang dicela-cela. Gus Dur ini gimana? Menurut saya, cara Gus Dur mengolah isu dengan cara semacam itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan siasat yang luar biasa. Tapi memang ketika kemudian Gus Dur menjadi presiden, di dunia dimanapun dalam demokrasi, Gus Dur kebetulan jadi presiden ketika Indonesia mengalami demokratisasi. Itu diperlukan 3 kapasitas yang penting. Yang satu yang disebut sebagai democratic mind, gagasan-gagasan demokrasi. Kalau kita ngomong tentang kalau kita persilahkan Gus Dur ngomong tentang itu, 4 jam, 5 jam, 6 jam dilalap sama Gus Dur. Kepalanya tinggal digoyang-goyang sedikit, berloncatan itu gagasan-gagasan demokrasi itu. Yang kedua adalah democratic attitude, perilaku demokratis.
Buku ini mencatat banyak sekali hal yang memperlihatkan bahwa sebetulnya Gus Dur teladan yang sangat baik dalam banyak sekali aspek perilaku demokratik. Seperti misalnya sering silaturahim. Kita aja yang seringkali tidak paham, orang kayak gitu kok didatangi. Gus Dur mendatangi orang yang tidak didatangi orang lain. Dan menurut saya itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mendatangi orang yang memang semua orang mendatanginya. Dan itu sikap atau perilaku demokratis yang menurut saya luar biasa. Dan yang ketiga, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam demokrasi adalah democratic skill. Disitulah saya kira problem Gus Dur, sehingga kemudian akhirnya dalam waktu yang pendek Gus Dur dijatuhkan. Gus Dur dijatuhkan bukan karena bukan. Gus Dur dijatuhkan karena apa yang dilakukannya tanpa ada debat itu bisa langsung diverifikasi melanggar salah satu klausul Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang berlaku. Jatuhlah Gus Dur. Itu problem democratic skills. Tetapi di luar itu, perilaku demokratis Gus Dur, termasuk melindungi minoritas dan gagasan demokratisnya luar biasa. Nah, itu tentang Gus Dur. Ini bisa dibikin panjang tapi saya cukupkan segitu supaya saya masuk ke subbagian kedua yang pendek, Kiai Nur Alam. Karena penulis buku menurut saya harus diapresiasi. Perkenalan saya dengan Kiai Nur Alam itu di ujung Orde Baru. Dan kemudian berpuncak pada saat reformasi sedang sangat panas. Saya masih ingat tanggalnya Pak Yai. 19 Mei malam, 2 hari sebelum Pak Harto jatuh, di satu pesantren di dekat tempatnya Kiai Nur Alam diadakan sebuah majelis. Jadi kelas pesantren itu dibuka sekat-sekatnya dan orang numpuk sampai ke belakang, termasuk di luar. Saya diundang jadi pembicara di situ dengan pengeras suara dan sound system yang terbatas dan tidak ada proyektor, yang ada papan tulis dengan kapur, dan forum majelis ini malam hari. Bayangkan blackboard, kapur, sound system seadanya malam hari. Diskusi dimulai pukul 8 malam. Menurut rencana selesai pukul 10. Pukul berapa kami selesai? Pukul 1 dini hari. Apa yang dibicarakan? Mengapa Indonesia jadi begini dan seperti apa masa depannya. Dan pada waktu itu yang hadir sangat beragam, dari yang saya kira mungkin tidak lulus SD sampai profesor dan lulusan S3 di ruangan itu. Dan pertanyaan serius salah satunya adalah, karena saya mengatakan di pengantar, salah satu pertanyaan seriusnya adalah mengapa kita tidak boleh membakari rumah dan toko orang Cina. Karena saya katakan itu di awal. Maka saya membahas itu panjang lebar, bahwa bukan orang Cina yang membuat kita miskin kayak begini, bukan orang Cina yang membuat Indonesia bermasalah seperti ini. Karena itulah diskusi jadi berjam-jam panjang di hadapan audien yang sangat beragam. Apa yang terjadi kemudian di sekitar tempat diskusi itu, setelah itu tidak ada toko Cina yang dibakar. Ya kepaya ya. Banyak orang yang menjaga dan bukan malah merusak dan membakar. Kenapa saya sebutkan ini? Pertama, salah satu pelopor yang membuat majelis semacam itu adalah Kiai Nur Alam. Yang kedua, itu ajaran Gus Dur. Saya hanya mengulang apa yang diajarkan Gus Dur tentang cara berpikir yang harus merujuk setiap masalah pada sumber masalahnya. Dalam istilah yang tepat di ilmu sosial, itulah yang disebut radikal. Dalam ilmu sosial, yang disebut radikal adalah cara berpikir yang mengembalikan segala sumber persoalan pada sumber atau akarnya yang paling pokok. Jadi menjadi radikal baru kemudian hari dianggap sesuatu yang buruk. Dalam istilah susahnya mengalami pejorasi, jadi makna pejoratif.
Yang harusnya netral, istilah itu menjadi buruk. Kalau kita radikal itu ya tidak tahu aturan, melawan hukum, melanggar hak orang lain. Padahal bukan itu yang disebut radikal. Cara berpikir radikal, salah satu pengajarnya yang terpenting adalah Gus Dur. Dia selalu kembali ke akar persoalan. Nah, inilah yang saya ingin apresiasi dari Kiai Nur Alam, dan rasanya itu dipertahankan terus sampai menulis buku ini. Dan yang terakhir, warisan Gus Dur, beberapa kalimat saja. Menurut saya, Indonesia beberapa tahun terakhir mencemaskan. Saya berulang-ulang ngobrol ini dengan Pak Yai Muhyiddin. Dan salah satu sebab kenapa akhirnya saya tersesat di jalan yang benar, diajak dan menjadi pengurus PBNU DKI Jakarta oleh Kiai Muhyiddin, itu adalah urusan ini. Politik identitas. Politik identitas itu punya dua pemaknaan. Pada tataran simbolik dan pada tataran substantif. Kalau orang memanfaatkan ayat kursi, menggunakan nama agama, mengkapitalisasi karisma dan statusnya sebagai pemimpin agama untuk melakukan mobilisasi politik tanpa ada alasan mendasar di balik itu politik identitas yang simbolik. Itulah yang menurut saya sebaiknya tidak hidup dalam demokrasi. Tapi politik identitas dalam pengertian substantif adalah kalau seorang politisi melihat umat Islam miskin, maka dia carikan jalan keluar supaya mereka keluar dari kemiskinan. Kalau seorang yang berkhidmat di tengah konstituennya yang Kristen, dan dia berupaya untuk membuat orang-orang Kristen itu keluar dari masalah mereka, itulah politik identitas yang substantif. Kalau orang perempuan melihat perempuan dinomorduakan, melihat perempuan jadi objek ketidakadilan, melihat perempuan menjadi korban di tengah masyarakat, dan dia menjadi pejabat publik dan memperjuangkan hak perempuan, itu politik identitas yang substantif. Kalau anak muda dengan usianya, itu kan identitas, masuk ke dalam politik, dia memperjuangkan segala hal yang selama ini yang menjadi hak anak muda dan diberangus oleh sistem, diberangus oleh banyak orang, maka dia memperjuangkan politik identitas substantif. Identitas itu tidak bisa dibuang, sama seperti kita tidak bisa membuang kebinekaan. Di Indonesia ada orang yang menyebut dirinya pemikir kebinekaan, mungkin yang lebih tepat pemikir persatuan atau penganjur persatuan. Karena yang bineka itu sudah tersedia, itu sunatullah, itu yang harus dirawat. Yang harus diperjuangkan adalah persatuan dalam kebinekaan itu. Identitas juga sama. Ini yang selama ini saya kira belum diluruskan dengan baik di Indonesia. Gus Dur tanpa menyebut dirinya sebagai penganjur politik identitas bekerja secara substantif. Ada orang dari sekte tertentu di agama yang dipersekusi secara tidak layak atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan itu penting. Maka Gus Dur bela mereka. Itulah politik identitas substantif. Jadi menurut saya tempat seperti Jakarta Islamic Center barangkali harus memperkaya diskusi yang lebih mendalam tentang itu, supaya orang di Indonesia tidak salah. Dan jangan heran, bahkan presiden saja salah mendefinisikan politik identitas. Presiden saya saja keliru. Kalau saya mengatakan ini dalam kerangka hak saya sebagai warga negara, saya punya hak untuk bilang presiden salah, presiden keliru. Lu apa salahnya? Saya dijamin undang-undang dasar. Saya bisa dikejar karena dianggap menyalahi undang-undang, tapi saya dijamin undang-undang dasar. Jadi menurut saya inilah yang antara lain dalam diskusi majelis-majelis semacam ini harus didudukan. Dan orang yang sebetulnya harus dikutip dalam kerangka itu adalah Gus Dur. Gus Dur menjalani masa kepemimpinan yang pendek, tetapi warisannya menurut saya mendalam.
Wallahul muwaffiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bener kan? Eksplisit Pak Kiai menyatakan soal ibadah ini eksplisit Pak Kiai menyatakan soal ibadah ini Gus Dur sama-samalah dengan kita, sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, paling tidak kelihatannya begitu secara lahiriah, begitu Pak Kiai ya. Tapi apa yang membuat beliau bisa istimewa? Woles saja, dicaci maki, dibilang agen Yahudi. Kalau saya Gus sampai ini agen Yahudi, agen apa, pengecer aja bukan agen, dia begitu. Nah, tapi dia woles saja gitu, sehingga amalnya yang 70 itu bisa tertutup oleh hujatan-hujatan menjadi 100 lebih, kira-kira seperti itu. Hikmah kita dalam beragama, dalam beribadah itu salah satunya adalah sabar dan ikhlas, yang itu susah sekarang ini kita cari. Yang kedua adalah persoalan apa? Keberanian mengambil risiko dan tegas. Jadi orang karo ala takhofu wala tahzanu tatanazzalu alaihimul malaikatu, itu ya seperti itu. Sudah, pokoknya ini saya yakini, ini kebenaran yang saya yakini dan membawa maslahah, membawa manfaat bagi orang banyak. Apapun resikonya saya jalani. Pak Beni ini gak cocok jadi presiden ini. Tapi kalau saya ngomong Pak Beni gak cocok jadi presiden, nanti ambiar bangsa ini karena bisa terbelah. Ya udah, saya tak ngomong Pak Beni jadi presiden. Sudah, orang-orang ngomong lah. Setelah orang-orang ngomong baru Pak Beni dibilang Gus Dur, Pak sampean gak cocok jadi presiden. Ternyata rakyat gak menghendaki, sabar aja ya gitu. Nah itu enak gitu loh. Wales. Mbak Tutut juga begitu. Mbak Tutut adalah pemimpin masa depan. Waktu itu saya tanya Mas karena saya lagi ngeyel-ngeyel, Gus, sampean ya apa Mbak Tutut kok jadi presiden, pemimpin masa depan ini gimana? Lu kan dia orang masa kini, Mas Astro. Berarti kan pemimpin masa depan, nggak mungkin pemimpin masa lalu. Dia ngomong gitu. Ngomong dia kan dia pemimpin masa. Nah terus gimana Gus? Nah kalau nggak dipilih kan nggak jadi. Dia ngomong gitu. Ya sudah, supaya nggak dipilih kita buka saja. Nah kelihatannya ini guyon, tapi ini dalam strategi intelijen disebut dengan strategi provokasi aborsi. Melakukan provokasi supaya diaborsi orang lain. Jadi jangan cegah orang lain untuk jadi presiden, gitu ya. Tapi dorong jadi presiden supaya mentok sendiri. Itu nggak nyalai konstitusi, tapi orangnya nggak jadi. Itu kan enak, itu aja kok Freeport gitu loh. Jadi, nah terus kemudian yang ketiga, soal keberanian menaikkan gaji pegawai. Saya pernah tanya nih, Mas Trisno, Gus kamu sabukan, jenengan ini kok ngawur? Ini agar Gus Dur jawabannya apa? Sederhana, Mas Asro. APBN kita itu kalau mau jujur, berapapun gaji pegawai akan cukup diongkosi APBN asal tidak dikorupsi. Tapi berapapun gaji APBN kita nggak akan cukup ongkosi kenaikan PNS kalau dikorupsi. Supaya tidak dikorupsi dinaikkan saja berapanya, PNS-nya saja supaya korupsinya tidak meningkat. Gitu. PNS-nya juga nggak korupsi, gajinya naik. Yang mau korupsi juga nggak bisa karena anggarannya nggak ada untuk naikkan gaji PNS. Ini jawaban Gus Dur waktu itu. Termasuk ketika ngomong, Gus sampean ini kok bikin aneh-aneh mau buka hubungan diplomatik dengan Israel ini loh, ngapain? Gitu. Ini kan meriskin persoalan. Apa jawaban Gus Dur? Nah, ini Quran juga nggak dilarang kok buka hubungan dengan Israel, kata Gus Dur gitu. Kan ayatnya walan taru angkal Yahudi walan Nasoro kata tatabi amilatahum. Kan Yahudi wala Nasoro. Lah kok ke Nasrani boleh buka dukungan diplomatik, kan Yahudi nggak boleh, yang ngomong gitu. Terus yang kedua kata Gus Dur, ini kan soal politik. Gus Dur bilang gitu, kita tahu yang lemparin rumah kita itu, yang ganggu Indonesia itu Amerika. Kalau kita ngadepi Amerika capek dan nggak menang, daripada kita ngadepi Amerika, enakan kita rangkulan dengan juragannya Amerika. Nanti kalau dia ganggu kita ngomong ke juragannya. Nah ini pikiran-pikiran Gus Dur yang kayak gini ini. Terus saya ngomong, Gus sampean kok nggak ngomong aja ke orang-orang. Nah kita kan strategi, nggak boleh diomongin, terus nanti buyar nanti kan. Seperti itu. Jadi apa ya, kecerdikan untuk ngomongin yang tidak dilakukan dan melakukan yang tidak diomongin. Ini yang membuat Gus Dur menjadi istimewa itu. Nah saya kira itu ya, soal politik identitas. Betul kata Mas gitu ya. Gus Dur meletakkan politik identitas pada tempat yang elegan dan tidak menakutkan.
sehingga bisa menjadi identitas itu, menjadi tempat berjuang bersama tanpa merasa ada yang terancam dan disingkirkan. Itu yang hebat. Jangan identitas malah jadi alat nakut-nakuti, itu malah jadi repot. Kita mempersempit diri namanya gitu, kita mempersempit diri. Nah, Gus Dur meletakkan identitas sebagai tempat untuk bernaung bersama, sehingga tidak ada yang merasa ketakutan, khawatir, dan ragu dengan identitas itu. Nah, yang terakhir Mas EF mengingatkan kita, Gus Dur tuh contohnya berani ngambil risiko itu tadi. Waktu ngasih paspor pada orang-orang yang terbuang, dicaci maki sama kiai juga loh tuh Mas EF. Kok sampai ini mau hidupkan PKI apa itu, orang-orang di sana kok dikasih paspor gitu. Jawaban Gus Dur apa? Ya kalau nggak kita kasih paspor mereka masuk Kristen yai. Kalau kita kasih paspor dia orang Islam, tetap kembali ke Islamnya. Nah ini kan mikir yang luar biasa ini. Jadi kalau ini nggak kita kasih paspor, ini kalau pikir politik identitas loh. Tapi Gus Dur nggak ngomong gitu. Ya sudah, ini kan kemanusiaan, punya hak yang sama, punya kewajiban konstitusi untuk melindungi. Bahasanya Gus Dur tetap bahasa itu. Itu kecerdikan melakukan apa yang tidak diomongkan dan mengomongkan apa yang tidak dilakukan. Ini harus balance dan tepat. Ini harus punya ilmu mantek dan ilmu asbabun nuzul dan asbabul wurud, ilmu balaghah yang komplit, itu baru bisa begitu. Saya kira itu. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk giliran sampean, monggo. Ya, oke, Mas langsung maju aja Mas. Nah, karena mic-nya terbatas. Ya. Ada lagi, Ibu? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sementara ini dulu ya. Oke, monggo Mas. Nih, sebut nama, perusahaan dari mana, nomor rekening nggak usah, ya. Udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauji dari BK Premi Jakarta Utara. Baik, sebelum tanya nih mau laporan dulu. Ya. Saya izin kerja demi ngadirin acara ini. Wah, tepuk tangan itu Pak Fauji. Barokah Mat, barokah insya Allah. Siap. Tapi selain itu, tadi kan ketika sambutan dari Baznas menyebutkan ada histori Gus Dur sukses dalam membina rumah tangga. Saya langsung cari tuh, ternyata ada di halaman 97, kepala rumah tangga yang sukses. Izin Kiai, nggak berani kritik, cuman pengen kepo aja nih, boleh ya? Jadi yang saya ketahui dan baca ini, mohon maaf ya standar aja, katanya Gus Dur itu di putrinya begitu takjub, menaruh rasa hormat dan menanamkan nilai-nilai Islam pada keluarga. Insya Allah semua orang Islam juga sama halnya menanamkan nilai-nilai dasar kepada keluarganya. Mungkin takutnya terlalu panjang, Pak Kiai nulisnya dikit. Yang saya ingin tanyakan, punten Kiai, kan ada beberapa putrinya Gus Dur nih, ada beberapa yang nggak pakai hijab. Saya boleh tahu nggak, Gus Dur itu ketika masih hidup sempat nyinggung masalah hijab gak ke anak-anaknya? Karena tetap walaupun begitu saya naruh rasa cinta mendalam kepada Gus Dur. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Silakan. Yang kedua, Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon afwan sebelum dan sesudahnya, tidak mengurangi rasa takjim ana terhadap kepada siapapun di dunia ini. Yang menjadi afwan ya, sebelumnya memang Gus Dur tuh kongko, barang Gus Dur itu benar-benar cerdas dan jenaka juga nyeleneh. Dengan adanya peristiwa kita flashback yang kemarin, afwan ya, tentang polisi. Guyonannya berkata polisi jujur tuh ada 3, 1 polisi hugeng, 2 polisi tidur, 3 patung polisi. Apa nih tanggapannya? Bukan sekedar guyonan tapi jadi bahan kontroversial sampai zaman now sekarang juga dengan backingan polisi yang ada main belakang itu seperti apa? Bagaimana dengan narasumber dan plus moderatornya? Tanggapannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Ibu? Lina. Oh Lina, oke. Mas Zastro, Oke. sebelah sini. Silakan, yang sini 2 orang tadi. Ya, enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nurdin Rangga dari PCNU Jakarta Utara. Saya dari muda aktif dibina oleh Pak Dr. Nuralan Bahtir karena kita dulu memberikan PSDJ Forum Dai Jakarta yang diundang tanggung-tanggung Gus Dur ya rutinnya, dan juga Amin Rais, juga Kang Eep dan sebagainya. Pernah ketika mau makan ke rumah Pak Nur Alam, saya juga ikut dampingin. Beliau mengatakan kalau ngundang saya jangan orang NU aja, Muhammadiyahnya, Persisnya, Fathul Anwarnya semua diundang biar ngedengar suara saya. Itu berarti dia luar biasa. Jadi biar orang dengar gitu. Itu satu. Sehingga dosen tidak memilih-milih gitu. Sehingga banyak masukan-masukannya. Yang kedua, dia membela orang teraniaya. Dulu heboh waktu Inul Daratista ya, dihujat habis-habis. Dia yang membela langsung. Orang mencemoohkan, wah Gus Dur gini-gini, tapi nggak tahu bahwa di balik itu bahwa orang mencemoohkan, tapi Gus Dur yang membela, karena dia adalah manusia yang perlu apa ibaratnya hidup, karena memang posisinya di situ. Nah, jadi manusia itu melihat dari suatu aspek fikih, aspek. Kalau Gus Dur nggak melihat aspek semuanya, aspek kemanusiaannya, di situ yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya memperhatikan aspek fikih, aspek tauhid itu yang penting, tapi aspek dia itu sebagai emang penghibur. Nah, itu kalau digituin habis, jadi apa gitu. Nah, kemudian soal masalah lagi yang lainnya tentang masalah perjuangan dia di mendudukan bahwa sekarang ini, kemarin saya dari dulu ya ingin supaya presiden ke depan itu memperjuangkan ide Gus Dur, di mana ketika orang haji di Indonesia itu tempatnya Al-Jiziyah, di Mispalah, di Hafayam, semuanya loh. Tapi ide Gus Dur bagaimana supaya Indonesia yang mayoritas hajinya itu suatu tempat yang suatu komplek yang perjuangan Gus Dur itu tidak terlaksana. Padahal negara-negara lain sudah bisa. Padahal yang paling banyak jamaah haji adalah Indonesia. Jadi ketika musim haji itu terpencar di mana? Itu tidak itulah ide yang cemerlang, Gus Dur yang tidak diteruskan. Mudah-mudahan ke depan presiden yang akan datang bisa meneruskan perjuangan jamaah haji kita yang banyak sekali memperjuangkan kita. Terima kasih. Ya. Berikutnya sampingnya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Mastari dari Yayasan Sosial Pemberdayaan Insan Pelopor Cemerlang. Terima kasih atas kesempatannya. Satu yang ingin saya tanyakan, menarik sekali kajian di buku ini nomor 16 ya. Keistimewaan Gus Dur nomor 16 itu berjiwa plural. Tetapi esensinya adalah saya melihat satu yang menarik sekali. Sesungguhnya Islam itu esensinya adalah bukan hanya di pakaian, bukan hanya penampilan, tetapi sesungguhnya akhlak. Nah, saya minta dijelaskan oleh penulis, oleh rekan-rekan atau bapak-bapak sebagai pembicara, apa yang dimaksud dengan pakaian itu bukan hanya sekedar tampak saja, tetapi akhlaknya. Saya menilai bahwa akhlak itu adalah nilai-nilai yang pluralis dimunculkan, bagaimana Rasulullah memberikan nilai itu kepada seluruh manusia rahmatan lil alamin. Contohnya sederhana saja sih, saya pernah nonton ya satu yang menarik itu ya, seorang pemain bola internasional dunia lah begitu ya, namanya Salah dari Mesir, tapi dia berjiwa luar biasa memberikan nilai-nilai Islam kepada yang namanya MU, Manchester United, sangat disukai begitu. Tapi dia bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, menampilkan karya sebagai profesionalis seorang pemain bola, tapi dia berdakwah dengan karyanya, dengan profesionalismenya. Dia banyak disukai, bukan pakai undang-undang, dan dia biasa saja disukai di Inggris. Saya kira mungkin tulisan ini sekarang bisa berwujud gitu, bukan hanya penampilan Islam yang diharapkan, tapi bagaimana nilai itu terimplikasi di dalam masyarakat sesungguhnya.
akhlak itu sesungguhnya Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Dan Terima kasih. satu lagi ini menarik. Ternyata catatan di dalam buku ini itu di dalam yang ke-16 itu surat Al-Anfal halamannya 25. Kalau kita catat hampir mirip. Jadi menjelaskan tentang orang kafir bagaimana tidak mengimani Al-Qur'an. Tetapi dicontohkan bahwa dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan Al-Quran bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi bagaimana nilai diimplementatifkan. Terima kasih. Terima kasih Penjelasannya. Oke. Ya, ntar Bu, karena tadi udah saya batasi 4, monggo Pak Kiai, silakan direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Bagaimana yang Pak Tris sama Pak Aep tadi substantif, terutama yang saya garis bawahi. Keteladanan Rasulullah itu diantaranya alladzina yuhyuna sunnati ya ba'dama amatahan nas. Itu sunnah Rasulullah. Jadi orang yang gharib badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu asing datangnya dan nanti akan asing. Maka bergembiralah orang-orang yang tetap dalam keasingannya. Salah satu di antara yang asing itu Gusdur. Ciri yang asing itu alladzina yuhyuna sunnati ba'dama amatahanas, yaitu mereka yang menghidupkan sunatku setelah manusia itu membunuh sunnah itu. Sunnah itu ada dua, ada sunnah verbal, ada sunnah esensial. Sunnah verbal itu apa? Sunnah verbal itu jenggot, celana cingkrang, makan pakai tangan. Nah, itu namanya sunnah verbal. Tapi ada sunat yang esensial. Di antaranya, ya apanya? Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Boleh mataku terpejam, tapi hatiku terbelalak. Itu di antaranya. Jadi boleh mataku terpejam, artinya Rasulullah itu sunatnya yang esensi itu kepedulian tadi kemanusiaan. Satu. Yang kedua, ar-rahmatu muhjatu. Nabi itu jiwanya itu rahmat. Ibarat pelukis itu Tinosidin. Ya, Tinosidin gak pernah mencela siapapun yang memberikan gambar dari manapun, gambar apapun dibilang bagus. Itu rahmat teman. Apalagi Nabi membodoh-bodohkan orang atau mentolol-tololkan, dan orang kencing aja di masjid nggak dibilang tolol. Kenapa? Karena mereka belum nyambung. Layak lamun. Tadi pertanyaan yang pertama, perempuan, saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir. Kalau kita baca tafsir Imam Al-Mawardi dan bukan tafsir, satunya Adabud Dunya Waddin karangan Imam Al-Mawardi. Ada satu bab khusus tentang muru'ah. Oh ini saya, dan kebetulan teman saya Agus Handoko buat disertasinya itu tafsir Imam Al-Mawardi. Ya. Dan sangat keren. Menafsirkan qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Pakaian itu ada 3. Ini esensinya Gus Dur. Sama dengan Quraisy Shihab nanti. Quraisy Shihab sama dengan ya. Pakaian itu ada 3. Allah menurunkan pakaian. Qad anzalna alaikum libasa. Allah menurunkan 3 pakaian. Kenapa diturunkan? Karena semua pakaian asalnya dari langit, yaitu dari air. Air turun jadi subur, kemudian tumbuhlah semuanya, diantaranya bahan pakaian.
Pakaian yang terendah sawatikum. Kata Imam Al-Mawardi, yaitu sawatikum itu yang yang jelek. 2 alat vital. Bagi laki-laki 1 alat vital, bagi perempuan 2 alat vitalnya. Jadi pakaian yang paling rendah yaitu underwear dan bra bagi perempuan, dan bagi laki-laki underwear. Bagi orang-orang Papua koteka, dia sudah pakai pakaian yaitu yang disebut dengan sultan, alat yang paling utama. Ini yang membedakan dengan binatang. Coba di mana pun, saya lihat YouTube saja bagaimana orang-orang di hutan, pinggir hutan Amazon, mereka malu dengan dirinya. Dia lukis, kalau tidak ditutup dengan daun, dengan kulit, dia lukis, disamarkan sehingga tidak terlihat. Itu pakaian yang terendah. Yang kedua, pakaian rias. Kata Imam Al-Mawardi, pakaian rias itu adalah pakaian dunia, pakaian budaya. Dan tidak ada pakaian budaya yang terkaya kecuali di Indonesia. Nggak ada lagi di Indonesia. Oh, coba yang pakai jilbab aja warnanya udah berapa macam, jilbab aja udah berapa ratus potongan. Yang ini yang di depan aja batiknya udah berbeda-beda dan tidak akan didapati dimanapun. Pak Al-Jasro pakai belengkon, pakai kokonya khas Jawa. Saya pakai jas, ini budaya Barat. Ini budaya Cina. Sarung budaya India, bukan budaya Islam, budaya India. Makanya di India itu di pasar pun kuli pakai sarung. Jilbab, cadar, jubah nggak ada kaitannya dengan ketakwaan, itu nggak ada. Itu menurut Imam Al-Mawardi itu pakaian budaya. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah juga. Makanya dia kafir, musyrik, tapi pakai. Nah, jadi kalau ada yang meniru pakaian pamannya komis, niru Nabi, itu pakaian budaya. Pakaian budaya. Bukan pakaian ketakwaan. Nah, termasuk rias itu yang namanya kendaraan, rumah, itu pakaian budaya. Semuanya pakaian budaya. Dan pakaian yang tertinggi inilah yang namanya pakaian takwa. Pakaian takwa itu pakaian integritas, kejujuran, termasuk silaturahim, pertemanan, menghormati orang, ya, menghargai kemanusiaan, menolong orang, itulah pakaian yang tertinggi. Ini yang tidak dipakai. Padahal didefinisikan takwa itu mahuwat takwa, ya, imtisalu awamirillah wasinabu nawahi sirran wa alaniyah. Ada sirronnya. Jadi kalau orang masih mempermasalahkan pakai jilbab, ya, pakai jilbab itu sebuah kesadaran. Kalau urusan dosa atau tidak itu urusan udah urusan dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah kita yang sholat semuanya diterima sholatnya secara hakikat? Siapa yang jamin? Sementara Nabi mengatakan, saya tiala umati yusalluna wa la yusallun, yasumuna wa la yasumun, yahujuna wa la yahujun. Ya, ada orang yang sholat tapi kosong, ada yang puasa nol, ada yang haji gak dapat apa-apa. Bahkan kata malaikat, la labaik wa la sadaik. Enggak labaik, enggak welcome karena kamu sakadaik. Sampai begitu, itu. Kenapa? Karena yang substantifnya ini dihilangkan. Ada buku menarik yang boleh dibaca, kitab kecil, yaitu Insaniyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatu mujatuh, al-adlu syariatuhu, al-hubbu fitratuhu, as-sumuhu hirfatuhu, masyakilun nas ibadatuhu. Ini Islam yang esensial. Apa itu? Rahmat jiwanya, ya, keadilan syariatnya,
cinta kasih nalurinya. Ya. Kemudian keluhuran budi pakaiannya sehari-hari. Dan ibadahnya yang tertinggi bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan hajinya, tapi masyakilun nas ibadatuhu, derita manusia. Itulah itu makanya maaf. Ini saya boleh Pak Sastro saya cerita sedikit. Pak Sastro ya. Isi buku ini sudah terverifikasi oleh Gus Dur sendiri. Sayang teman saya, semua orang yang dekat Gus Dur, alhamdulillah saya dekat. Siapa diantaranya? Manarul Hidayat. Yang kedua, Haji Sulaiman. Haji Sulaiman ada dua. Ada Sulaiman yang sekarang jadi di NU, ketua NU. Ada Haji Sulaiman Roti, tukang canda, akal. Dia cerita mau jadi presiden tahun 92, Gus Dur udah cerita kepada Haji Sulaiman. Tapi dia nggak berbicara kepada orang lain karena kayak anak kecil kan. Tapi saya tahu Gus Dur mau jadi presiden kira-kira setengah tahun, 6 bulan sebelum sidang MPR dengan Manarul Hidayat. Dan Manarul Hidayat bahkan wanti-wanti ke saya, Kang jangan cerita ya, jangan cerita ya, malu kita ya, sampai bilang malu kita. Kalau saya udah paham karena saya ngaji Mafatihul Ghaib, antara dimensi waktu ruhaniah dengan saya ngaji itu, saya udah paham. 3 bulan kemudian saya cek Gus Dur, Gus gimana? Oh jadi, skenario nya gimana Gus? Kan itu ada tata tertib Gus MPR. Oh itu gampang. Jadi bukan sehat jasmani dan rohani, tapi nanti diganti kemampuan menjalankan tugas sebagai presiden. Padahal berita nggak ada. Itu sampai begitu. Seminggu sebelumnya saya masih kontak telepon. Dan saya kalau bicara sama Gus Dur nggak sebentar, lama. Gus, gimana? Jadi Kiai. Gimana? Oh yang jelas bukan PKB. Yang musuh saya bukan PKB. Oh iya musuh itu Poros Tengah. Tuh amin lah ICS lah. Jadi gimana sekarang? Oh iya nanti pertanggungjawaban Habibie ditolak. Walaupun secara moral, secara undang-undang itu tidak ada halangan untuk mencalonkan kembali, tapi secara moral dia drop lah mentalnya sehingga mundurkan diri. Dari situ muncul calon-calon yang banyak, Wiranto, Akbar Tanjung, Yusril, disebutkan semuanya mengundurkan diri, tinggal saya dengan Mbak Mega. Kemudian nanti dihitung tuh, setelah dihitung tegak tuh, ya Mbak Mega kalah, saya yang menang, gitu. Seminggu sebelumnya, begitu hari hanya saya udah nggak bisa di kontak lagi. Sampai seperti itu saya, karena saya tadi kisah Mas tentang ilmu mudan. Semua yang dikatakan kontroversial, saya langsung datang. Gus, LB Murdani gimana? Ini rahasia ya Kiai. Urusan strategi kita bisa jadi korban. Ya, istri pun nggak boleh tahu. Saya tahu siapa LB Murdani. Dia punya agenda-agenda yang akan merugikan umat Islam. Gitu. Dan saya tahu persis. Kalau saya hantam dia, saya yang konyol. Karena lagi kuat-kuat. Makanya saya lempar dikala ada mahasiswa bertanya di Australia, saya lempar. Sesungguhnya saya lagi ngegebukin dia. Karena yang bisa meruntuhkan dia cuma satu, paham. Kalau saya bisa habis. Tuh, setelah berhasil, baru bilang, berhasil kan? Hehehe. Jadi banyak yang saya tahu yang rahasia. Saya langsung sontor masuk Habib Rizik, saya tahu dah. Dan yang lucu pengalaman nih, Pak
Al-Jasro. Dikala ada khotib caci maki di DPR, caci maki dalam khotib. Sampai adanya Quraisy Shihab namanya Abdul Muthalib langsung take over habis Assalamualaikum khutbah, karena disuruh ulangi sholatnya. Kata adanya Quraisy Shihab, ulangi. Tadi batal katanya, Jumatannya batal karena mencaci maki orang. Di koran ramai. Saya datangi tuh orangnya, saya ajak dialog. Sampai udah kenal Gus Dur nggak? Belum. Udah ketemu? Belum. Ya. Sampai mau ketemu Gus Dur? Oh, dengan senang hati. Bagaimana tapi caranya? Ya, saya telepon Haji Soleman. Man, antum di mana? Ini orang yang caci maki, mau saya bawa ke Gus Dur. Wah, ada di PBNU. Begitu. Di PBNU, ada di PBNU. Kemudian saya bawa ke PBNU. Pakai mobil saya. Begitu datang, bukannya dicaci maki, salaman, nih Gus, orang yang kemarin caci maki. Oh, antum, namanya kan, antum itu baca buku 1, 2, 3, disebutin buku-bukunya. Ya, buku-bukunya karangan Syekh Hartono katanya, karangan ini, 3 buku disebutkan. Oh, itu semuanya keliru. Dia ceramahi 2 jam. 2 jam itu diceramahi, Gus Dur kemana dengan asik, saya dengerin aja. Saya waktu itu kuliah kan. Nah, setelah itu, woi dia bangga minta dipoto bersama, ini di koran masuk juga di apa namanya. Nah, itulah ini yang disebut ya sama Pak Dr. Taufik disebutkan kesenjangan Hudzaifah dengan Umar bin Khattab. Ya. Oh itu Umar bin Khattab itu pinter tapi kalah cerdasnya oleh Hudzaifah. Hudzaifah selevel dengan Ali bin Abi Thalib. Umar mah dengan Hudzaifah senggang, dengan Ali bin Abi Thalib juga senggang. Jadi ini, dan terakhir ini sudah terverifikasi. Sebelum saya minta pengantar Pak Al-Jasro, Gus Dur minta dibacakan. Minta dibacakan dulu Pak Al-Jasro. Jadi saya baca dan tidak ada koreksi satupun kecuali hanya satu. Apa yang koreksinya? Dikala hafal telepon 1000, bukan 1000 Kiai, 3000 saya hafal. Ya, tapi itu waktu sebelum stroke, sebelum sakit. Kalau sekarang cuma 300 pun itu punnya paling inul daratista. Saya bilang ke sana itu gitu. Itu dari saya. Dan pernah saya bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya pun dikasih tahu. Terutama kan telepon-telepon wilayah-wilayah itu kan, cabang-cabang, semua dia apa? Gimana? Kan ada kode-kode katanya. Kode 021, kode mana? Ya kode Jakarta Selatan apa? Ada semua, Jakarta Pusat. Itulah dihafalkan dulu, baru kan cuma 4 angka katanya, nggak banyak. Itulah. Jadi alhamdulillah ini sudah terverifikasi. Jadi itu yang dimaksud. Gus Dur selalu berbicara hal yang sangat substantif. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Ep tadi. Ya, saya jilbab itu sama dengan kata ini koreksian. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak ingat Tuhan. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu supaya ingat Tuhan, babu zikri, ingat Tuhan. Tapi kalau cuma baca Bismillah cari pahala, orang mau nyopet baca Bismillah dulu, mau korupsi Bismillah dulu supaya nggak ketahuan korupsinya. Jadi ada kesenjangan hal-hal yang verbal dengan yang substansial. Itu sesungguhnya. Saya kira inilah sebagai jawaban. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 4 menit lagi di jam saya. Mungkin Pak Kiai mau tambahkan, harus selesai jam 11.45. Singkat, padat, berisi. Saya kira soal sitrul aurah itu soal yang debatable. Ya. Begini, coba antum lihat istri para kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur 20 tahun ke belakang, jangan sekarang. Ya. Itu rata-rata cuma pakai kerudungan. Ya.
termasuk ibu saya baru belakangan model kayak begini, model kayak begini. Jadi soal sitrul aurah itu debatable. Pertanyaannya, apakah para kiai tidak ngerti tentang syariah? Saya kira keterlaluan, keterlaluan. Jadi teman-teman umi saya itu termasuk Bu Nyai Solihah, ibunya Gus Dur. Itu pakai kudungan teplok kayak ini gitu. Ibu Naziroh, Naziroh itu istrinya Kiai Sohib, anaknya Kiai Bisri Samsudin. Teplok, rata-rata teplok. Baru kira-kira 20 tahun ke sini, kira-kira di era 2000-an lah, ini model kayak begini. Jadi soal sitrul aurah saya kira ini soal debatable. Termasuk barangkali lihat bisa di YouTube itu, ketika Pak Kures ditanya tentang Nana, kenapa tidak berjilbab? Jawabannya juga soal debatable juga kan, artinya banyak pandangan ulama tentang sitrul aurah. Saya kira itu. Ya, oke. Jadi kalau sesuatu yang debatable, maka persoalannya bukan salah benar, tapi cocok apa enggak cocok, tepat apa enggak tepat, maslahkah apa enggak maslahkah, mana yang lebih bawa maslahkah, itu yang bisa kita pakai. Kang Eet, mangga, atuh, sok Kang Eet. Biasa adiknya sudah nyarios. Satu hal aja Mas Aljastro, ke depan aja, karena kita sedang bicara Gus Dur. Salah satu ajaran penting Gus Dur menurut hemat saya itu adalah sebagai umat kita jangan hanya terbatas suka marah, tapi harus melawan. Cara-cara Gus Dur bekerja merespon segala sesuatu itu menegaskan itu. Marah itu biasanya dipicu secara spontan, berekspresi secara spontan, dan bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana, dengan hadiah-hadiah di atas permukaan kasat mata yang menggiurkan. Orang marah itu selesai. Kalau melawan tidak, melawan itu punya agenda, melawan itu jelas apa target ujungnya, bagaimana trayeknya dan seterusnya. Satu contoh ilustrasi untuk itu adalah Pilkada Jakarta 2017. Saya mau ngomong di sini, mumpung ada Pak Yai Muhyiddin. Di Pilkada Jakarta 2017, saya dianggap sebagai arsitek politik identitas. Yang sesungguhnya terjadi pada saat itu, saya penentang keras spanduk-spanduk di masjid-masjid, di pemakaman dan seterusnya. Dan salah satu yang saya datangi adalah Pak Yai Muhyiddin. Karena Pak Yai Muhyiddin ini punya pemakaman keluarga tidak jauh dari pondok pesantrennya, luas, pusat kota itu. Dan ada spanduk besar di situ, pendukung Ahok haram dikubur di sini. Itu baru selesai putaran 1. Maka saya datang ke Pak Yai Muhyiddin dengan 2 target. Target pertama, karena saya konsultan Anies Sandi, saya ingin ngajak Yai Muhyiddin pindah dari Agus Silvi ke Anies Sandi. Tapi target saya yang lebih besar adalah Pak Yai Muhyiddin menurunkan spanduk itu. Karena itu tanda-tanda orang marah, bukan melawan. Orang yang bersimpati pada gerakan itu sedikit menurut saya, menurut logika saya. Bahkan orang yang sedang mau pindah mendukung saja terhenti langkahnya karena sebab itu. Ada rasa kemanusiaan yang terusik karena sebab itu. Kalau ibu saya tidak tahu terlalu banyak politik, mendukung Ahok, masa nggak boleh disalatkan di masjid itu? Itu persoalan besar itu. Terlepas kita bisa berdebat tentang dalilnya dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang marah itu. Padahal yang terpenting adalah memenangkan Anies Sandi dan mengalahkan Ahok pada waktu itu. Kita bicara konteks pilkada. Jadi tanpa kebencian atau sikap personal terhadap Ahok. Saya mantan konsultan Jokowi Ahok dulu 2012. 2017 Anies Sandi. Jadi menurut saya cara-cara yang semacam itu harus kita redam. Jangan memanjakan diri dalam kemarahan dan justru harus membiasakan diri dengan perlawanan.
Jadi terlepas bahwa saya dianggap arsitek itu, saya waktu itu adalah orang yang paling tidak setuju dengan cara itu. Dan alhamdulillah sebelum saya pulang dari rumah Kiai Muhyiddin, Pak Kiai Muhyiddin sudah menugaskan santri untuk menurunkan baliho besar itu dan dilipat di depan saya. Kang Eep, baliho sudah saya turunkan. Dan yang saya ingin katakan adalah Pak Kiai Muhyiddin adalah orang di balik turunnya spanduk-spanduk yang semacam itu di sekitarnya. Sekalipun ada satu tempat yang gak berhasil, yang keras kepala, tapi yang lain berhasil diturunkan. Yang ingin saya katakan adalah, saya kira kalau kita pelajari banyak hal tentang Gus Dur diam-diam sebetulnya mengajari kita, kalau mau melawan sesuatu, lakukan dengan perlawanan, jangan dengan kemarahan. Kalau kita mau melawan orang korupsi, bukan karena dia non-muslim, tapi karena Islam melarang korupsi. Ketika orang Islam yang korupsi, lebih rendah resistensi kita. Nggak bener itu. Itu contohnya saja. Jadi mari kita kenang Gus Dur dengan cara-cara yang semacam itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kang Tresno. Saya singkat saja gini. Kebetulan saya yang ditegur Mas EF. Kita udah terlalu ke kanan gitu ya. Gitu. Jadi bagi saya begitu, belajar dari Gus Dur itu adalah kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu harus direbut. Kekuasaan itu harus diambil. Karena dengan kekuasaan itu kita bisa berbuat dan bisa mengendalikan sesuatu. Kita bisa berdakwah secara bebas dan kita bisa kemudian menyuarakan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau hari ini kita nggak suka dengan polisi, maka kuasai itu polisi, kan gitu. Jadi kalau Gus Dur mengkritik dengan mengatakan bahwa polisi itu, ya itu cuma ada 3 itu, artikan polisi itu jelek waktu itu. Jadi polisi itu harus diperbaiki, gitu. Makanya saya melihat begini, Kang Sasa, ya kita semua harus terus bergerak. Gus Dur saja yang waktu itu terbatas, ya ketika dia jadi presiden, penglihatannya sudah terganggu, fisiknya sudah 2 kali stroke, gitu ya. Itu dia masih harus mengambil alih kekuasaan. Jadi bagi saya, ya kita harus terus bergerak, gitu ya, untuk bagaimana kemudian NKRI ini, gitu ya, kita tetap menjadi pengendali di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah. Sebetulnya Kiai Muhyiddin masih ada yang perlu disampaikan, tapi nanti bisa lain kali soalnya. Tapi satu hal sebagai highlight pertemuan kita kali ini, Gus Dur menjadi orang yang istimewa dengan 99 keistimewaan yang ditulis oleh Pak Kiai Nur Alam ini. Satu, buku ini menjadi jendela untuk melihat Gus Dur. Sebagai jendela maka bisa dilongok untuk tahu lebih dalam. Silahkan masuki, mengembara, resapi, hayati, perdalam. Dari buku ini kita bisa dibantu untuk melihat Gus Dur lebih dalam. Yang kedua, Gus Dur bisa menjadi istimewa seperti ini karena Gus Dur hidup seperti pohon, bukan seperti batu. Pohon tidak pernah membiarkan air lewat di sisinya begitu saja. Tidak seperti batu yang membiarkan air lewat, setelah lewat batu kering tidak membekas apa-apa. Bagi Gus Dur, kehidupan adalah air yang melewati dirinya. Dia cerap, dia masukkan pori-pori, dia kembangkan, dia jadikan makanan, kemudian pohon berkembang, berbuah dan hidup, bisa manfaat orang banyak. Berhentilah jadi batu, mulailah jadi pohon, bisa menyerap kehidupan sebagai sumber inspirasi ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal adzim wallahu fi sabilil haq fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.